agar memberikan semangat ya untuk acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sekda telah bersedia hadir dalam acara rapat kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024. Kepada para hadirin kami mohon untuk tetap berdiri. Hadirin dimohon berdiri karena sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Joko Agus Setiono. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, para asisten Pemprov DKI Jakarta, serta para asisten dari pemerintah daerah. Kami juga mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada para tamu hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Kurang bersemangat, boleh sekali lagi saya tanyakan kabarnya. Apa kabar Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Oke baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang sekali lagi dalam acara rapat kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024. Melalui forum ini kita berkumpul untuk menjelajahi potensi kolaborasi lintas daerah guna perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Forum ini tidak hanya sekedar diskusi, tapi juga momentum penting untuk inovasi, memperkuat kerjasama dan saling menginspirasi untuk mencapai tujuan bersama. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita saksikan persembahan tari tradisional yang memadukan keindahan dan keberagaman tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Tarian ini memperlihatkan kekayaan budaya, suku, dan ras yang ada di Nusantara. Dalam perpaduan yang harmonis, para penari menggambarkan pesan persatuan, keragaman, dan kebanggaan terhadap keindahan alam dan juga budaya. Mari kita nikmati persembahan dari Sanggar Setia Warga Bokir Putra.
Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk persembahan dari Sanggar Setia Warga Bokir Putra. Pertunjukan yang sangat menarik untuk membuka acara pada siang hari ini sekaligus menggambarkan kolaborasi yang terus terjalin ya tentunya dalam acara hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, berikutnya mari kita ikuti bersama laporan kegiatan rapat kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024
yang akan disampaikan oleh Ibu Marulina Dewi selaku Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Kami persilahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Joko Agus Sutiono. Yang terhormat PJ Sekretaris Daerah Jawa Timur, Bapak Bobi Sumiarsono. Yang terhormat PLH Kapus Fasker Kemendagri. Yang terhormat para narasumber dan di rapat kerja FKD MPU pada hari ini, para asisten dan pejabat di lingkungan anggota Mitra Praja Utama, para direktur utama BUMD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dewan Pengawas Sekber MPU yaitu Ibu Sri Haryati, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama Bapak Suwarno, para Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi di Indonesia, dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dan hadir dalam acara Rapat Kerja FKD MPU tahun 2024 pada tanggal 17 Mei 2024 hari ini di Hotel Borobudur. Izinkan saya selaku Sekretariat bersama Mitra Praja Utama melaporkan kegiatan Raker Kerja MPU tahun ini. Raker kali ini bertemakan sinergi pemerintah daerah Mitra Praja Utama dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang terhormat, tujuan pelaksanaan rapat kerja FKD MPU tahun 2024 ini adalah yang pertama sebagai forum komunikasi OPD anggota Mitra Praja Utama di 10 provinsi. Yang kedua, menetapkan program prioritas FKD MPU tahun 2025 hingga tahun 2029. Yang ketiga, menetapkan program kerjasama pembangunan khusus tahun 2025. Yang keempat adalah menyusun usulan rekomendasi kebijakan kepada Kapus Fasker dalam hal ini pemerintah pusat. Bapak Sekda dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa Mitra Praja Utama merupakan forum komunikasi 10 pemerintah provinsi sejak tahun 2001. Artinya tahun 2024 ini menginjak tahun ke-23. MPU dianggotai 10 provinsi yaitu Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Dan kali ini semua hadir lengkap. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih. Raker telah didahului dengan rapat pembahasan kelompok kebijakan pada pagi hari ini di jam 10 tadi, yang diikuti oleh para asisten, para kepala biro yang membidangi kerjasama, para kepala dinas ketahanan pangan, dan para kepala dinas Dukcapil di 10 provinsi. Rapat pagi tadi membahas terkait penentuan koordinator pada setiap PKS guna menjamin efektivitas pelaksanaan program kerjasama yang tertuang dalam PKS terkait. Selanjutnya telah menyusun renstra guna mendukung integrasi program kerjasama MPU ke dalam RPJMD masing-masing daerah. Optimalisasi monitoring evaluasi atas PKS yang sedang berjalan dan membahas program aktivasi gedung ITIK dalam pengembangan sektor pariwisata dan UMKM. Selanjutnya pada forum ini akan dilaksanakan raker dalam bentuk diskusi panel dengan topik sebagai berikut. Panel sesi 1 terkait topik ketahanan pangan demi inflasi yang terkendali. Panel sesi 2 terkait administrasi kependudukan mewujudkan pembangunan cepat dan tepat sasaran. Panel sesi 3 kerjasama daerah dan langkah anggota MPU menuju kota global. Diskusi panel ini melibatkan para narasumber yang kompeten di bidangnya serta para moderator yang mumpuni. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Raker Group,
akan dilaksanakan kegiatan rapat gabungan SKPD FKD MPU ke-24 yang nantinya diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan ke depannya kita dapat terus bersinergi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan keberkahan serta meridhoi atas apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita laksanakan ke depan. Amin. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Marulina Dewi atas laporan kegiatan rapat kerja FKD MPU 2024. Baik, hadirin yang berbahagia, berikutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan rapat kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Joko Agus Setiono. Dengan hormat, kami undang untuk Bapak naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati PLH Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ahmad Fajri, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir. Para gubernur, anggota Mitra Praja Utama, para narasumber rapat kerja FKD MPU, Bu Sri Asisten Sekda Pemprov DKI Jakarta, itu adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan, Ketua Dewan Pengawas Sekretariat Kerjasama Mitra Praja Utama, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama Bapak Suwarno. Terima kasih Pak. Para Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi di Indonesia dan Bapak Ibu yang hadir dari pemerintah daerah di provinsi di seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan hidayahnya pada kita semua hari ini, terutama kita diberikan kesehatan sehingga masih bisa memberikan sumbangsih kita kepada bangsa dan negara. Apresiasi juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan pemerintah daerah anggota MPU yang telah bersinergi meningkatkan kemitraan dalam urusan pemerintahan, dan tema hari ini atau kali ini adalah sinergi pemerintah daerah Mitra Praja Utama dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari tanda-tanda indikator perekonomian saat ini memang sedang mengalami penurunan. Kita melihat nilai tukar rupiah hari ini berkisar di angka 16.100 atau 16.000 lah, berkisar di antara itu. Kemudian ini berlangsung sudah hampir sebulan. Ini tentunya ini adalah alarm buat kita semua untuk waspada. Bagaimana menjaga ketahanan pangan, kondisi ekonomi di masing-masing daerah,
menjaga inflasi yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap mengendalikan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, melalui raker ini diharapkan tim pengendali inflasi daerah TPID di 10 provinsi anggota FKD MPU dapat merumuskan kebijakan bersama dalam menanggulangi isu ketahanan pangan. Mengingat sebagian besar anggota FKD MPU memiliki kontribusi besar dalam menyediakan stok kebutuhan bahan pangan. Beberapa hari lalu saya diskusi dengan Dirut Food Station yang baru. Mungkin Bapak Ibu belum pada kenal ya, coba berdiri Pak. Beliau ini Dirut Food Station BUMD di Pemprov DKI Jakarta, baru seminggu ya, baru seminggu. Tapi pengalaman beliau selama di Bulog kalau nggak salah 27 tahun. Saya kira 27 tahun itu sangat cukup untuk bisa memberikan sumbangan pemikiran dan langkah-langkah konkret agar terutama bagi kami Jakarta tetap dalam kondisi stabil. Paling tidak kita mesti memiliki stok atau cadangan dalam 4 bulan ke depan. Minimal itu. Nah, berbagai strategi, berbagai pengetahuan agar kita saling tukar dengan 10 anggota MPU agar kondisi ketahanan pangan tetap terjaga. Bapak Ibu sekalian, pendataan dan administrasi kependudukan yang belum terpadu kerap dihadapi oleh pemerintah daerah anggota FKD MPU. Dukungan dan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sangat dibutuhkan terkait pelayanan kependudukan. Sehingga data kependudukan menjadi lebih akurat, penggunaan APBD untuk fasilitasi bantuan sosial lebih tepat sasaran. Saya bercerita sedikit terkait dengan kependudukan di DKI Jakarta, Pak. Penduduk DKI Jakarta sesuai dengan data kependudukan adalah 11,3 juta orang. Itu data kependudukan. Tentunya ini bervariasi, pada siang hari jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan malam hari. Mungkin berbeda dengan kota Surabaya ya Pak Bobi. Siang malam tidak terlalu drastis, tidak terlalu besar ketimpangannya dibanding dengan Jakarta. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang membenahi data-data kependudukan dengan melakukan penonaktifan data kependudukan bagi mereka yang ber-KTP Jakarta tetapi tidak tinggal di Jakarta. Ini penting dilakukan karena Pemprov DKI Jakarta memiliki program atau kebijakan bantuan sosial dalam bentuk KJP, dalam bentuk subsidi pangan, dalam bentuk subsidi transportasi, dan beberapa bantuan sosial lainnya. Karena ini sangat berkaitan dengan data-data kependudukan, oleh karena itu kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta, antara lain Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Sudah mulai, kita sudah berkoordinasi beberapa bulan yang lalu, hampir 1 tahun, dan sudah mulai dibenahi. Kita mendapat dukungan dari
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan nanti juga kita akan membatasi dalam beberapa tahun bahwa kepindahan seseorang dari luar Jakarta diperbolehkan karena tidak ada larangan siapapun untuk datang ke Jakarta. Dan ini juga kita ada referensi dari kota Surabaya. Jadi seorang yang datang ke Surabaya boleh mendapatkan bantuan sosial jika yang bersangkutan sudah menetap dalam 10 tahun secara kontinu atau berturut-turut. Dan kebijakan tersebut akan kita ikuti. Karena ini juga salah satu cara untuk melakukan penekanan terhadap urbanisasi. Karena banyak orang di sekitar wilayah Jakarta yang datang ke Jakarta itu hanya untuk mendapatkan bansos. Dan tujuannya mungkin ya mencari kerja, tetapi akan lebih nyaman, lebih santai, dapat KTP Jakarta, bisa tinggal di rumah susun, semua jenis bansos akan didapatkannya. Nah ini juga menjadi hal yang mungkin nanti akan kita tukar pikirkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama yang menjadi anggota MPU. Bali bisa jadi seperti itu. Bali juga perpindahan penduduknya luar biasa. Banyak juga ya Pak Bobi orang Banyuwangi yang tinggal di Bali, terutama ini orang Banyuwangi. Setiap kali kalau saya jalan di Bali, bertanya orang mana? Orang Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian, sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan isu administrasi kependudukan Jakarta, mengajukan beberapa rekomendasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peniadaan proses persetujuan flag K atau freeze data penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri, mengingat data tersebut adalah hasil laporan lurah dan petugas di lapangan. Kemudian yang dua, diperlukan ketentuan tambahan mengenai jaminan tempat tinggal, pekerjaan dan keahlian keterampilan bagi calon warga yang baru datang. Bapak Ibu sekalian, setelah kita lakukan penelitian atau pendataan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil, ternyata penduduk Jakarta itu hanya 8,5 juta yang benar-benar memiliki KTP dan tinggal di Jakarta. Dibandingkan dengan angka 13 ini luar biasa, 3 juta sendiri selisihnya. Dan tentunya ini akan menjadi beban yang luar biasa bagi APBD kita. Kita ingin, saya kira sama juga tujuannya pemerintah daerah yang lain sebagai anggota MPU memiliki tujuan sama, yaitu bagaimana kita menggunakan APBD seefisien dan seefektif mungkin dalam rangka mencapai atau menjalankan RPD yang sudah kita sepakati bersama. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, jika pendatang tidak memenuhi ketentuan tambahan dimaksud, maka penjamin bertanggung jawab memulangkan pendatang ke daerah asal. Perlu alokasi anggaran di APBD ini Pak. Yang keempat, dalam satu alternatif tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki maksimal 3 kartu keluarga. Di Jakarta Pak, cerita lagi bahwa satu alamat itu bisa sampai 13 sampai 15 kakak. Ada juga satu rumah isinya juga bisa sampai 6 atau 9 keluarga. Jadi gantian Pak, tinggal di rumah tersebut itu gantian. Ini luar biasa dan mungkin ini tidak terjadi di daerah lain. Oleh karena itu kita perlu membatasi, kita sepakat bersama agar satu alamat
tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki 3 kartu keluarga. Selanjutnya, forum ini juga diharapkan menjadi wadah penyelarasan langkah Jakarta dan keanggotaan FKD MPU lainnya menjadi kota global sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas tahun 2045. Kalau yang ini saya pikir yang harus bertanggung jawab dan harus menyesuaikan dirinya untuk menjadi kota global Jakarta saja, Bu Sri. Daerah lain nanti harus menyesuaikan juga undang-undangnya, repot nanti. Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta mengatakan bahwa Jakarta akan menjadi kota bisnis secara global. Berikutnya adalah komitmen dan sinergi yang telah terjalin di antara 10 provinsi anggota FKD MPU perlu dioptimalkan baik melalui kesepakatan bersama maupun perjanjian kerjasama agar kedepannya seluruh anggota mampu menjadi katalis pembangunan. Nah, kerjasama ini saya pernah bekerja di Jawa Timur. Tentunya ada beberapa hal yang bisa kita contoh ya Pak Bobi, ada misi dagang. Misi dagang itu antar provinsi, kalau nggak salah saya mengamati ya, karena saya tidak baca proposalnya Pak Bobi. Jadi pemerintah daerah Jawa Timur mengunjungi Maluku misalnya atau Bangka Belitung ya pada saat itu untuk bertukar komoditas ya. Jadi kalau misalnya Maluku itu mungkin punya komoditas ikan gitu ya, kemudian Jawa Timur punya komoditas rempah-rempah, ini bisa bertukar. Dan bentuknya adalah MOU. Sehingga dengan tukar-menukar seperti ini, yang pertama ketersediaan stok. Kemudian yang kedua keterjaminan harga. Ya. Yang berikutnya adalah keterjaminan pemasaran. Kalau stoknya sudah ada, pemasarannya sudah dijamin, tinggal dibikinlah atau dibuatlah kerjasama antar daerah. Kemarin saya juga ngobrol dengan Pak Dirut Food Station. Coba kalau di Jawa Tengah, di luar Sukamandi ya Pak, Sukamandi ini tempat sentra pertanian terutama beras. Coba agak bergeser ke sana sedikit tuh, ke Jawa Tengah, bikin kerjasama terkait bagaimana pemenuhan kebutuhan bahan dasar kehidupan yaitu beras. Nah kemarin diajukan bahwa biaya pengolahan, biaya pertaniannya akan ditanggung oleh Food Station, kemudian hasil produksinya dibeli langsung, ya, sehingga petani tidak perlu berpikir bagaimana cara mendapatkan modal ya untuk bisa bertani. Saya cerita juga, saya juga petani Pak. Saya dulu berkebun juga. Kalau misalnya kita punya lahan 1 hektar, ini punya kebun di daerah Dieng ya, di daerah Jawa Tengah. 1 hektar itu biaya untuk mengolah sampai dengan panen itu mencapai 50 juta 1 hektar. Kemudian pada saat panen kita jual harganya berapa? 55 juta. Artinya selisihnya itu 5 juta, kita menunggunya 3-4 bulan. Nah ini kan tidak akan menguntungkan bagi petani. Nah coba bagaimana caranya kita bisa menurunkan harga pokok produksi sehingga petani bisa akan lebih memiliki kesempatan untuk bisa menikmati hasil pertanian di dalam bentuk keuntungan.
Bapak Ibu sekalian, komitmen dan sinergi yang telah terjalin di antara 10 provinsi ini perlu dioptimalkan, baik melalui kesepakatan bersama maupun perjanjian kerjasama, agar kedepannya seluruh anggota mampu menjadi katalis pembangunan. Saya ulang sekali lagi, menjadi katalis pembangunan. Mari manfaatkan forum ini untuk berbagi gagasan dalam rangka penyusunan kebijakan merancang roadmap program kerjasama daerah MPU tahun 2025-2029 yang dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024, rapat kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama atau disebut Raker FKD MPU ke-24 tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan bagi kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian, sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Agus Setiono. Kepada Bapak, kami mohon untuk berkenan untuk tetap berada di atas panggung, karena kita akan masuk ke dalam sesi acara berikutnya, yaitu adalah pemberian cendera mata. Baik, kami akan undang ada 12 perwakilan, 12 pihak yang akan menerima cendera mata langsung dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami akan undang untuk naik ke atas panggung kepada PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Atau yang mewakili, terima kasih Bapak, kami mohon. Baik, kepada perwakilan penerima kami mohon juga untuk tetap berada di atas panggung dan berada di bagian sisi kiri panggung. Kemudian berikutnya kami juga undang kepada PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikutnya kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Berikutnya Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi NTB. Berikutnya kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali. Kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Banten.
Berikutnya kepada Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Provinsi DIY. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Lampung. Selanjutnya, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama FKD MPU. Terakhir kami undang kepada Badan Penghubung Pemerintah Daerah. Baik, sudah diterima semuanya, Bapak-Bapak boleh izin merapat ke tengah karena kita akan mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Baik, kepada rekan-rekan media dan juga yang akan mengambil foto, kami persilahkan untuk berada di area depan. 3, 2, 1. Oke. Baik, yang ada di area depan boleh mohon agak sedikit minggir agar teman-teman di belakang bisa mengambil foto. Kita akan mulai kembali, saya akan hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih kesediaannya Bapak untuk menerima penghargaan dan terima kasih tentunya kepada Bapak Sekda telah memberikan penghargaan ataupun juga cenderamata. Kami persilahkan dengan hormat untuk dapat kembali ke tempat duduk kembali.